Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik SMK Tunas Harapan Pati yang berbahagia, dan tentu saja karena masih dalam peristiwa mewabahnya virus COVID atau virus Corona ini, maka pembelajaran daring kita laksanakan di rumah masing-masing. Dan semoga kalian semua dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa tetap lakukan semua aktivitasnya di rumah saja, dan selalu cuci tangan di bawah air yang mengalir dengan sabun sampai bersih, agar kuman yang berada di tangan pada khususnya mati dan hilang. Untuk pembelajaran kali ini, video kali ini saya akan mencoba menerangkan atau menjelaskan tentang kuartil atau kelanjutan dari median pada video sebelumnya. Untuk kuartil, kita misalkan kuartil itu sendiri dengan KI, karena nanti kuartil itu ada 3, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ya, maka saya simbolkan dengan KI. Nah, untuk kuartil nanti juga akan ada 2 jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu kuartil data tunggal. Cara menentukannya seperti apa? Nah, sekarang misalkan saya punya sebuah data tunggal. Katakanlah banyaknya data itu ada N data, bisa 10 data, 11 data, 100 data, berapapun itu, saya misalkan sebagai N data. Maka pengertian dari kuartil itu sendiri itu adalah membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Di mana batas-batasnya, ya, batas-batas ketika dibagi menjadi 4 itu yang disebut dengan kuartil. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya jelaskan secara sederhana saja. Kuartil, ketika ada data itu saya bagi menjadi 2, maka tengah-tengahnya ini disebut sebagai median. Ya. Atau kalau dalam kuartil, median itu adalah Q2. Ya. Jadi median itu sama saja dengan Q2. Nah, data setelah dibagi menjadi 2, maka di sini ada data yang berada di sebelah kiri median. Ini saya misalkan data berada di sebelah kiri median. Dan satu lagi adalah data yang berada di sebelah kanan median. Tentunya banyaknya data yang di kiri maupun di kanan harus sama, karena data ini tadi dibagi menjadi 2. Nah, sekarang yang selanjutnya, data yang di kiri median ini kita bagi lagi menjadi 2. Tengah-tengahnya ini yang disebut dengan Q1 atau kuartil 1. Sedangkan Q3 adalah data yang berada di kanan median. Data yang berada di kanan median kita tentukan tengah-tengahnya, sama seperti menentukan median. Ya, tapi dari data yang di kiri dan di kanan. Data yang di kanan median kita tentukan tengah-tengahnya, maka ketemu yang disebut dengan Q3. Sehingga di sini, ya, data yang berada di kiri median kita cari tengah-tengahnya disebut Q1. Kemudian pertengahan dari data tersebut itu adalah median, atau bisa saya simbolkan dengan ME. Atau kalau dalam kuartil, median itu sama saja dengan Q2. Sedangkan data yang berada di kanan median kita tentukan tengah-tengahnya juga, maka itu nanti yang disebut dengan Q3. Nah, kemudian saya contohkan untuk data tunggal. Contohnya, pertanyaannya sangat sederhana. Kita tentukan Q1, Q2, dan Q3 saja dari data tunggal. Nah, data tunggal ini data tunggal yang saya kelompokkan saja. Biasanya kan data tunggalnya selalu kita tulis, ya. Sekarang data tunggal yang kita kelompokkan. Nilai 4, 5, kemudian 6, 7, 8, dan 9. Di mana frekuensinya 4 itu ada 3, 5-nya ada 6,
6-nya ada 8, 7-nya dulu, 7 ada 8 juga. Nilai 8 ada 3, kemudian nilai 9-nya ada 2. Nah, ini kalau kita lihat banyaknya data ada berapa? 4-nya ada 3, 5-nya ada 6, 6-nya ada 8, 7-nya ada 8, 8-nya ada 3, dan 9-nya ada 2. Kita jumlahkan saja frekuensinya, maka ketemu banyaknya data. Ya. Ini biasanya dibuat tabel. Nah, ingat, data kalau dibuat tabel belum tentu data tersebut data kelompok. Kita lihat datanya. Kalau datanya tidak ada intervalnya atau tidak ada kelasnya, maka disebut data tunggal. Data tunggal yang dikelompokkan. Kita jumlahkan frekuensinya, maka ketemu banyaknya data. 3, 9, 9 tambah 8, 17, 17, 25, tambahnya 30. Berarti datanya ada 30. Nah, untuk menentukan median, maka untuk data tunggal yang dikelompokkan ini secara sederhana kita buat FK saja. FK sudah tahu bahwa FK adalah frekuensi kumulatif pada video sebelumnya, yaitu mencari median. FK-nya yang pertama tetap 3, kemudian tambahkan dengan 6, berarti 9 tambah dengan 8, 17, tambahkan dengan 8 lagi, 25, tambahkan dengan 3, 28, tambahkan dengan 2 adalah 30. Nah, FK 3 artinya apa? Berarti data pertama sampai ketiga itu berada pada nilai 4. FK 9 artinya data keempat sampai data ke-9 itu datanya adalah 5. Nah, sekarang kita gambarkan saja seperti ini. Sangat sederhana sekali biar lebih memudahkan. N-nya sama dengan 30. Ada data 30, maka tengah-tengahnya kalau kita tentukan mediannya atau bisa disebut dengan Q2, kalau datanya ada 30, berarti data keberapa? Data ke-15 ditambahkan data ke-16 dibagi dengan 2. Ya, karena datanya genap berarti ada 2 nilai yang dirata-rata. Nah, sekarang data ke-15 dan data ke-16-nya berapa? Kita lihat dari FK yang lebih besar dari 15 dan 16. Data ke-15 dan data ke-16 itu berada di sini. Ya, di FK sama dengan 17. Karena FK sama dengan 17 artinya apa? Artinya adalah data ke-10 sampai data ke-17 itu nilainya adalah 6. Sehingga data ke-15 dan data ke-16 adalah 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan tetap 6. Nah, sekarang kita lihat data yang berada di kiri, median itu berarti ada berapa? 15-nya itu ikut di kiri median. Data ke-16-nya ikut ke data yang di kanan median. Ya, sehingga di kiri median itu ada 15 data dan yang di kanan median juga ada 15 data. Ini harus seimbang, nggak boleh di sini 15 data, di sini ternyata 14 data, itu salah pasti salah. Nah, sekarang kalau ada 15 data, kita tentukan lagi tengah-tengahnya. Ya, kalau ada data ke-15, maka tentukan tengah-tengahnya, berarti ini ketemu Q1, karena datanya itu ganjil, berarti ada satu tepat data yang di tengah. Kalau 15 data berarti datanya yang di tengah adalah data ke 8. Ya. Data ke 8. Nah, data ke 8-nya berapa? Data ke 8-nya berarti kita lihat FK yang lebih dari 8, yaitu di sini ini. Ini posisi dari data ke 8 itu di sini, yaitu FK 9. Sehingga nilainya adalah 5. Dengan cara yang sama kita tentukan data yang berada di kanan median. Karena ada 15 data, maka kita ketemu Q3. 15 data. Kalau 15 data, tengah-tengahnya adalah data ke 8 juga. Cuma masalahnya data ke 8 ini dihitung dari data ke 16, karena mediannya adalah di antara
data ke-15 dan data ke-16. Data ke-16-nya masuk di data yang berada di sebelah kanan. Sehingga Q8-nya itu kita hitung dari data ke-16. Dihitung secara manual saja. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sehingga data ke-8 yang berada di kanan median itu sebenarnya adalah data ke-23. Dan data ke-23 kalau kita lihat itu adalah berada di sini. Nah, di 25 ya. Berarti nilainya adalah 7. Sehingga ketemu bahwa Q1-nya adalah data ke-8 dengan banyaknya data 30 data tadi. Q1-nya adalah data ke-8. Q2-nya atau medianya adalah data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Dan data kuartil ketiganya adalah data ke-8. Di mana data ke-8 dihitung dari data ke-16 atau data ke-23 atau sama dengan 7. Baik, yang selanjutnya adalah kuartil untuk data kelompok. Rumusnya adalah QI. Kenapa saya simbolkan dengan QI? Karena tadi bahwa kuartil itu bisa saja Q1, Q2, dan Q3. Sehingga I-nya adalah 1, 2, atau 3 tergantung pertanyaannya. Sama dengan TB ditambah I/4N. Ini I/4 tergantung pertanyaannya. Pertanyaannya nanti kalau kuartil 1 berarti I-nya diganti 1. 1/4N kurangi FK dibagi F kalikan dengan P. Nah, ini kalau kita lihat bahwa untuk kuartil data kelompok rumusnya sama persis dengan median. Perbedaannya hanya di sini. Ya, ini adalah letak dari kuartil. Kalau median setengah kali N, kalau kuartil I/4N. Tergantung nanti apa yang ditanyakan. Kalau kuartil 1 berarti 1/4 kali N. Kuartil 2 2/4 kali N. 2/4 sendiri adalah setengah. Sehingga Q2 sama persis dengan median. Kemudian kalau kuartil 3 berarti I-nya kita ganti dengan 3. 3/4 kali N. Ya, pengertiannya sama semua. TB kemarin tepi bawah kelas median, kemudian FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, karena di sini kuartil. F-nya adalah frekuensi kelas kuartil dan P-nya adalah panjang interval. Saya contohkan, contohnya masih sama di modul juga ada. Ini nanti akan saya coba mengerjakan kuartil 1. Tabelnya berat badan dan frekuensi, intervalnya adalah 50 sampai 54 itu frekuensinya 2, 55 sampai 59 frekuensinya 3, 60 sampai 64 frekuensinya 5 dan seterusnya. Pertama, kita tambahkan dengan satu kolom lagi yaitu kolom FK. FK-nya sama, tetap di sini 2, kemudian tambahkan dengan 3 berarti 5, tambahkan dengan 5 10, tambahkan dengan 16 26, tambahkan dengan 22 berarti 48, tambahkan dengan 20 berarti 68, tambahkan dengan 12 berarti 80. Sehingga banyaknya data atau jumlah dari frekuensinya adalah 80. Kemudian untuk menentukan kuartil 1 ya, atau bisa saja disebut dengan kuartil bawah. Kalau Q3 itu kuartil atas. Kita tentukan letak dari kuartil 1. Ya, ingat letaknya ini. Kuartil 1 berarti I-nya kita ganti 1. Sehingga 1/4 kalikan dengan N. N-nya 80, banyaknya data. Sehingga hasilnya adalah 20. Data ke-20 di mana? Kita cari FK yang lebih besar sama dengan 20 yang pertama. Sehingga di FK sama dengan 26. Di sini adalah letak dari Q1. Kita tahu FK 26 artinya adalah data. Setelah data ke-10 berarti data ke-11 sampai data ke-26
itu berada pada interval 65 sampai 69. Nah, sekarang kita tentukan rumusnya. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurangi FK dibagi dengan F kalikan dengan P. Kemudian TB-nya kita lihat, TB di sini batas bawahnya 65, berarti TB-nya kita kurangi dengan setengah. 64,5 ditambah 1/4N sudah dicari, letaknya adalah 20 kurangi FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum, ingat, sebelum kelas kuartil. Kelas kuartil satunya berada di FK sama dengan 26, berarti FK-nya adalah 10 dibagi dengan F frekuensinya saja pada kelas kuartil, yaitu 16 dikalikan dengan panjang intervalnya 65 sampai 69 itu adalah 5. Sehingga tinggal kita operasikan saja, berarti 64,5 ditambah 20 kurangi 10 sama dengan 10. 10 kali 5 itu sama dengan 50, sehingga hasilnya 50/16. 50/16 dibagi terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah ditambahkan dengan 64,5, sehingga hasil akhirnya adalah 67,625. Ya, jadi untuk kuartil 1 nilainya adalah 67,625. Kemudian untuk kuartil 3-nya seperti apa? Kita lihat kuartil 3. Kuartil 3 bisa disebut dengan kuartil atas. Pertama sama, langkah-langkahnya sama. Kita tentukan letak kuartil 3. Letak kuartil 3 artinya di sini ya, I-nya kita ganti dengan 3. Tidak terus 1/4 terus ya, tergantung. I-nya kuartil pertama berarti I-nya kita ganti 1. Kuartil ketiga berarti I-nya kita ganti dengan 3. Berarti 3/4 kalikan dengan N atau 3/4 kali 80. Nah, hasilnya adalah 60. Lalu letak data ke 60 itu berada di mana? Kita lihat FK-nya yang lebih besar dari 60 ya, di sini. Jadi 68. Ini adalah letak Q3. Dari situ langsung saja kita tentukan Q3 sama dengan rumusnya sama, TB berarti TB-nya yang dilihat adalah interval yang berada Q3. Berarti TB-nya adalah 74,5 ditambah 3/4N-nya sudah kita cari, yaitu 60 dikurangi FK berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3. Berarti FK-nya adalah 48 dibagi dengan F frekuensinya, frekuensi kelas kuartil ketiga, yaitu 20 dikalikan P panjang intervalnya sama, yaitu sama dengan 5. Kalau sudah tinggal dioperasikan saja. 74,5, 60 dikurangi 48 itu 12, 5 dengan 20 bisa dibagi coret ya, dapat 4, sehingga 12 bagi 4, maka hasilnya 74,5 ditambah 15 bagi 4 sama dengan 3, sehingga hasilnya adalah 77,5. Maka nilai kuartil 3-nya adalah 77,5. Demikian video pembelajaran mengenai kuartil. Setelahnya bisa mencoba untuk mengerjakan latihan soal 2 pada modul yang sudah kalian terima ya. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.